Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi bareng, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Einstein pernah bilang bahwa sebuah pelajaran yang paling penting dan berharga didapatkan dari pengalaman. Makanya kita akan ngobrol dengan Ana di kesempatan ini sambil menemani waktu buka puasa teman ngopi bareng. Dia akan bicara tentang semangat menggapai cita. Tentu ada banyak sekali pengalaman hidup yang sudah didapatkan oleh Ana. Selamat datang, Ana. Ya, sama-sama, Kak. Boleh buka maskernya, Oh, iya. ini sudah aman. Bisa, aman ya? Ya, Jarak. orang kesehatan biasanya agak sensitif ya. Soal masker, sudah Prokes, sudah Oke. di depan tadi. di depan tadi. Aman ya semuanya ya? Cantik juga ternyata ya. Alhamdulillah. Seberapa banyak orang yang memuji seorang Ana? Itu kan pandangan orang. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak tahu pandangan orang terhadap saya. Cuma mungkin ya beberapa yang bilang, tapi alhamdulillah disyukuri saja apa yang sudah dikasih sama Tuhan dengan ukuran seperti ini sudah pas. Sudah kita syukuri saja, kita maksimalkan saja apa yang sudah dikasih. Ana, how beautiful you are. Misalnya ada orang bilang begitu, bagaimana perasaan dia, Ana? Kalau saya melihatnya mungkin itu pandangannya dia, tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ada rasa-rasa tidak cepat berbangga diri. Oh, tidak cepat berbangga diri. Karena saya mungkin hanya orang melihat sekilas, tapi kan saya kan yang maksudnya yang tahu diri saya seperti apa. Jadi oh iya, ambil positifnya. Tetap kita harus memperlihatkan saja yang baik-baik. Tetap kita ada kekurangan ini, mungkin kita kurangi sedikit, kita gali potensi kita, apa yang kita kalau menjadi kelebihan kita itu. penampilan atau isi kepala? Menurut saya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Iya. Kalau pilihannya cuma satu, kira-kira mau apa yang diutamakan? Isi kepala tapi penampilan rapi. Tetap dipaksa agar dua-duanya ada ya. Iya, rapi. Isi kepala berarti lebih awal ya. Iya. Jadi kan maksudnya apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi prinsip kita itu akan searah dengan apa yang akan ditampilkan, apa yang menjadi mungkin tampilan seperti ini itu dipengaruhi juga dengan isi kepala kita, kalau menurut saya seperti itu. Keren ya, Ana. Desfriana Desrivana. Yunus. Iya, sering orang Memang salah. orang sering iya, salah. dari guru saya, dosen saya itu Sampai saya juga. sering Desfriana. Desrivana. Ana. Iya. Oke, itu nama ada filosofinya, dipilih oleh orang tua. Aduh. Lahir Desember, makanya Des ya. Iya, mungkin Kemudian itu. Rivana, Saya gabungan nama orang tua? bukan. Oh, bukan juga. Bukan juga. Jadi pernah saya tanya, kira-kira siapa yang kasih nama saya seperti itu? Kata mama saya itu om saya yang kasih nama. Oke, Iya. masih ada omnya. Ada, alhamdulillah ada saya. Kalau ketemu bagaimana rasanya, Ana? Tetap seperti orang tua. Oke. Orang tuanya tetap menghormati. Siapa saja om saya, tante saya tetap saya anggap saja semua seperti orang tua saya. Tentu omnya, orang tuanya sangat bangga Iya. karena Ana ternyata adalah salah satu penerima atau peserta ya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ketika SMA. Oh iya, waktu Bangga SMA. sekali mereka. Kemudian juga berhasil meraih salah satu riset terbaik di bidang sosial dan humaniora. Itu juga keren sekali, teman ngopi bareng. Kemudian Ana berkesempatan untuk melanjutkan studi menggunakan beasiswa LPDP Iya. pertama di Universitas Gajah Mada. Iya. LPDP 1 itu ngomongnya LPDP pertama atau apa? LPDPI gitu. Jadi waktu itu sebenarnya LPDP itu sudah dari 2011 kalau tidak salah. Cuman waktu awal waktu ketika saya mendaftar itu memang masih sedikit sekali di Gorontalo. Jadi memang luar biasa perjuangan saya bagaimana melengkapi persyaratan, apalagi untuk TOEFL. Saya kan bukan dari jurusan bahasa Inggris. S1-nya Kesmas ya? Iya, di S1-nya UNG. UNG. Lanjut S2 di UGM, Kesmas juga. Kesmas juga. Pilihan sendiri orang tua? Biasanya kan pilihan orang tua Iya. ya. Ana gimana? Kalau orang tua saja itu apa ya? Orang tua saya itu yang penting saya melakukan hal yang baik. Pesannya itu ya kamu harus sekolah dengan baik, intinya sekolah. Nah, detailnya itu mau ambil jurusan apa, mau ambil beasiswa yang mana, itu keputusan saya sendiri dan juga dipengaruhi oleh teman-teman yang lain. Jadi Seriusan tidak ada intervensi dari orang tua ya? Tidak ada intervensi. Jadi orang tuanya tahu Pilihan kampus? pilihan kampus. Iya, saya menentukan. Orang tua
kebetulan kan orang tua saya maksudnya belum tidak eh, SMA dari SMA, jadi yang lebih tahu saya memilih kampus yang mana, detail kampusnya. Underestimate dong sama orang tua ya? Bukan underestimate. Jadi mereka tetap memberikan motivasi untuk saya untuk belajarnya. Jadi tugas saya adalah mencari yang terbaik. Terbaik. Iya, karena amanah dari orang tua. S1 juga ternyata beasiswa ya? Iya. Beasiswa apa waktu itu? Bidik misi. Sepanjang program S1. Iya. Keren ya, tidak keluar biaya. Alhamdulillah. Itu bikin anak sombong dong di kampus. Saya penerima beasiswa. How about you? Saya pikir orang itu punya jalannya masing-masing. Nah, saya menerima beasiswa karena menurut saya waktu itu memang saya butuh beasiswa itu. Tidak mampu? Iya, saya tidak mampu, orang tua saya tidak mampu waktu itu. Karena orang tua saya, papa saya itu pembawa bentor. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Nah, waktu itu SMA itu kan sudah lulus SNPTN undangan, seleksi tidak pakai tertulis. Sangat berprestasi ya. Kampus apa waktu itu? UNG. UNG. Saya memilih UNG. Nah, waktu itu sudah dinyatakan lulus, nah tinggal bayar ini. Tinggal bayar, belum ada pengumuman beasiswa. Bisa bayar, anak? Waktu itu orang tua saya tidak bayar sampai mereka bahwa bagaimana caranya supaya saya bisa kuliah meskipun mereka harus mengutang. Siapa itu? Orang tua saya, papa saya. Jadi bagaimana caranya, karena saya kan anak pertama, jadi mereka sangat berupaya anaknya itu bisa lebih daripada mereka, bisa hidup lebih baik daripada mereka. Bisa sekolah lebih tinggi dari orang tua. Nah, alhamdulillah sebelum saya membayar bayar SPP, sudah ada pengumuman beasiswa bidik misi. Nah, saya salah satunya penerima bidik misi. Jadi ini mungkin bukan lebih ke bangga menyombongkan diri wah saya bisa, tapi ini lebih karena apa ya? Memang saya sangat bersyukur dan ini sangat membantu orang tua saya ketika saya waktu dulu mau kuliah S1. Karena sempat rasanya tidak entah sekolah anak. Kepikiran tidak sih anak waktu itu? Sudah lulus tapi dananya belum ada. Kalau saya yakin insya Allah pasti ada jalan. Cuman yang membuat hati saya itu ini melihat orang tua yang mengupayakan, karena orang tua sudah berusaha mengupayakan, maka saya juga harus berusaha dan yakin. Di rumah orang tuanya cukup keras atau? Lumayan. Iya, mama saya lumayan keras. Dari SD itu masih diajarin. Sekeras apaan? Sekeras mengatur waktu. Sangat disiplin. Diatur waktu makan, waktu tidur. Itu biasa kan SD itu harus tidur siang. Pokoknya harus tidur siang. Malam harus belajar. Sampai jam 9. Setelah jam 9 sudah tidur. Dulu kan Ana menikmati? Iya, kan sudah terbiasa dengan seperti itu. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada gadget, jadi pikiran belum kemana-mana kan. Kehidupan tahun 90, lahir tahun 93 ya, sekitar 95, 96, masa SD-nya. Bermain apa ngomongnya? Curpal. Tengge-tengge dulu masih ada tengge-tengge. Sore itu masih tengge-tengge, malam sudah belajar. Jam 9 malam sudah tidur. Bapak kan kalau sekarang bawa bentor ya? Iya. Waktu itu apa pekerjaannya? Sama. Masih sama. Tidak malu? Tidak, saya tidak. Di sekolah, bawa anak orang bawa bentor nggak? Tidak, saya tidak. Bahkan orang tua saya itu sering antar jemput saya dulu SMP, dari SMP sampai SMA dengan bentor. Di SMP 6, baru antar bentor lagi di SMA 3. Nanti kan pulang kan sama dengan teman-teman. Nah, jadi sekalian buat teman-teman pulang. Iya. Tidak seperti anak-anak yang lain yang menyembunyikan identitas orang tuanya. Ana declare, ayah saya adalah seorang pengemudi bentor. Iya. Jadi kan ramai. Sangat bangga dengan itu. Iya, ramai-ramai kalau pulang sekolah juga. Tidak sedikit pun ada rasa minder, malu dengan pekerjaan orang tua. Kalau saya tidak, soalnya dari TK, dari SD itu saya sudah diantar jemput sama papa saya. Kalau di bentor itu ngoni apa Ana? Ada semacam ritual tertentu, nyanyi-nyanyi ketika di bentor. Kalau dengan teman-teman itu cerita apa, jadi pulang sama-sama. Jadi kalau berdua cuma dengan di rumah panggilnya papa. Dengan ti papa biasanya. Biasa kalau di bentor dia tanya,
bagaimana ulangan tadi? Ya, boleh Jo. Cuma ada beberapa yang tidak mengerti. Ada obrolan yang paling bikin anak masih ingat sampai sekarang. Obrolan-obrolan kecil dulu ketika diantar ke sekolah. Cuman kalau papa saya itu tiap antar pulang jemput kali selalu ditanya bagaimana tadi di sekolah, bagaimana tadi di sekolah. Nah, itu karena pertanyaan-pertanyaan itu jadi memotivasi saya, harus ada yang saya ceritakan ke papa saya. Harus ada sesuatu yang saya buat di sekolah, misalnya hal kecil saja. Tadi ada ikut, misalnya SMA, tadi ada ikut debat dengan teman saya Dahlia. Tadi ada ikut penelitian dengan teman-teman ini. Jadi penelitian itu sebenarnya bukan hanya saya sendiri, tapi kita itu ada bertiga. Dan Ana sangat berprestasi, gitu ya. Teman ngopi bareng penasaran rasa kopinya Ana, dia sendiri yang boleh bilang ini enak atau tidak. Ini kopi istimewa, dibikin oleh bukan chef ya, barista. Ada khusus di TVRI. Saya juga mau coba dulu Ana sebelum dingin. Boleh ya puasa minum kopi? Sudah buka lagi ya? Iya. Oke, silakan. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Ana, seorang yang sangat berprestasi, masih muda, sayangnya belum dilamar. Sudah ada yang lamar? Belum. Belum ya? Serius? Belum, mungkin masih. Ana pilih-pilih? Saya tidak. Mungkin karena takut ya. Orang-orang gini, asumsi saya kan Ana bekerja di kesehatan, lagi pandemi, mungkin takut. Karena Ana banyak berurusan dengan itu. Apalagi di kantor, Ana berurusan dengan penyakit menular. Iya, penyakit menular. TBC. Oke. Ketemu orang-orangnya langsung? Saya mulai pekerjaan ini dari awal pandemi ya. Belum lama? Belum lama. Februari 2020 kemarin. Waktu itu kita pandemi Maret ya? Iya, pas awal langsung ini. Saya baru mau action, mau turun lawan sudah ada pembatasan di mana-mana, langsung geger semua fokusnya ini di COVID. Jadi memang untuk langsung ke pasien itu memang saya tidak langsung ke pasien, tapi tetap berkoordinasi dengan teman-teman petugas kesehatan yang ada di kota kabupaten sampai di tingkat puskesmas. Jadi koordinasinya by phone. Tidak menyenangkan ya pekerjaan di tengah pandemi? Orang-orang juga jadi takut sama Ana, kita tidak membahas staf dengti Ana. Iya. Memang dari keluarga kayaknya. Dari keluarga? Iya, maksudnya keluarga juga kan agak-agak takut ini gimana di pemberitaan. Takut orang Ana, TCB ajus takopati Ana. Yang kalau ini tidak, orang tua saya tidak terlalu takut. Cuma ya misalnya ada tante yang datang ke rumah, Ana bagaimana itu COVID itu? Bagaimana Ana? Sehat? Takut kan, ya? Iya, karena kan di dinas kesehatan juga langsung, meskipun di TB saya juga ikut dalam satgas COVID-19, misalnya mengecek waktu awal-awal itu saya sempat bertugas di bandara. Jadi orang masuk jadi pengukuran suhu tubuh, mengisi formulir. Ada was-wasnya waktu itu? Iya, ada was-was karena awal-awal takut tertular, takut menulari orang lain. Iya, itu. Anyway, Ana sudah selesai vaksin? Alhamdulillah sudah. 1-2. Bagaimana rasanya habis divaksin? Mengantuk atau? Iya, kalau dari pengalaman teman-teman itu kebanyakan mereka bilang mereka ngantuk, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Ya memang agak nyeri pas di ini. Babangka ya macam. Iya, nyeri. Ya? Kayak tidur kan agak nyeri di situ. Tapi saya tidak. Efek yang lain tidak ada. Tidak ada. Misalnya mata kabur. Tidak ada. Jadi aman ya kalau divaksin? Aman, alhamdulillah. Syukurlah. Ana juga ternyata sempat bekerja di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo sebelum di Dinkes. Iya, sebelum di Dinkes. Jadi ketemu dong orang-orang yang AIDS? Iya, ketemu. Cukup berani? Iya. Emang seperti apa mereka? Ya biasa aja, maksudnya biasa, seperti kita, seperti produktif seperti kita. Karena sebenarnya kan kita harus mengurangi di stigma dan diskriminasi itu harusnya tidak ada sama mereka. Karena mereka seperti biasa produktif. Nah, mungkin yang membedakan itu hanya penyakit. Nah, penyakit itu kan kita sekarang kan sudah ada obatnya, meskipun tidak sembuh, tapi bisa
bisa membuat yang penderita AIDS ini bisa produktif. Ngobrol ya Beraktivitas. sama mereka ya? Iya, ngobrol jabat tangan. Bacerita mau jabat tangan. Iya, jabat tangan biasa. Berarti bukan sesuatu yang menakutkan ya Tidak. untuk berinteraksi dengan mereka. Tidak Do menakutkan. don'ts-nya ada? Yang boleh, yang tidak boleh? Sebenarnya kita don'ts itu kita harus tahu dulu bagaimana cara penularan virus ini. Virus ini kan menular harus ada pertukaran cairan darah. Nah, kita mau pertukaran cairan Cuma cairan salaman tubuh ini ya. Lagi pula sekarang lagi pandemi tidak boleh salaman tidak juga boleh ya. salaman, tidak. Jadi waktu itu sudah biasa saja waktu ini. Sangat menikmati pekerjaannya ya. iya, kayak menurut saya seru. Apa karena memang S1 S2-nya kesehatan masyarakat Iya. jadi urusan-urusan kesehatan mudah lah. Sudah bagi seorang terbiasa di lapangan kan dari Oke. S1 dosen-dosen saya. Ya sebentar lagi Lebaran, sekarang lagi Ramadan. Rasanya seperti apa, Ana? Ya, Jadi seorang, saya boleh bilang garda terdepan begitu ya. kalau saya satu saja, saya itu sangat bersyukur masih bisa berikan kesehatan, masih bisa bermanfaat meskipun di tengah pandemi berinteraksi dengan dengan persoalan, khususnya ini saya di program TB, sekarang kali juga berkecimpung untuk penanggulangan COVID. Nah, alhamdulillah masih diberi kekuatan dengan tubuh kecil ini, kecil mungil seperti ini, masih diberikan kesehatan, kekuatan, bisa bekerja, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saya syukuri, tidak ada lagi yang Ana luar biasa ya. Nah, teman ngopi bareng di rumah juga penasaran, apa sih yang memotivasi Ana sehingga harus terus berprestasi? Beasiswa benar-benar dikejar dari S1. Dari SMA sudah sangat berprestasi. Padahal orang tuanya bawa bentor. Ketika orang lain merasa itu sesuatu yang bikin malu, harus disembunyikan, Ana malah sangat bangga. Ajak teman-teman naik bentor rame-rame dengan ti papa. Iya, itu. Apa ya? Mungkin karena itu justru kondisi saya itu yang memotivasi saya. Kondisi keluarga. Iya. Ana berapa bersaudara? 3? 3. Nomor? Saya nomor pertama. 1. Yang kedua laki-laki masih kuliah. Sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Yang ketiga terakhir itu masih SD. Masih SD. Iya. Anak pertama ya? Iya. Perempuan pula. Tadinya kan mau kuliah di Australia, tapi akhirnya berakhir di Gajah Mada. Iya, tapi mungkin memang ya kita berusaha tetap ada takdir Tuhan yang tetap yang menentukan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, itulah yang terbaik dan kita harus jalani sebaik mungkin. Padahal keren loh kuliah di Australia. Iya, Kenapa berakhir di UGM? Karena pada waktu itu kan seleksi wawancara. Nah, itu memang sudah dengan segala kualifikasi. Mungkin kalau saya itu kan keinginan saya, tapi mungkin menurut wawancara dengan kualifikasi seperti ini kayaknya memang cocok di UGM. Oke. Oh, jadi sama mereka yang ditentukan. Iya. Dengar-dengar psikolog yang menentang Ana masuk. Gitu. Tidak menentang apa, cuma maksudnya kayaknya Like kamu, advice ya. Iya. Dia bilang apa? Waktu itu langsung dibilang, kayaknya orang tua kamu ini nggak kasih kamu ke luar negeri. Oh, dia bilang begitu. Iya, langsung tak. Emang memang dia tidak mau kasih Ana? Bukan tidak dikasih, tidak boleh kasih, tidak boleh. Cuman maksudnya Memang dia tidak mau kasih. bukan maksudnya tidak mama saya itu tidak langsung bilang jangan ini. Tapi seperti ada rawat tidak ingin, macam tidak ikhlas iya, ya. macam tidak ikhlas. Cuman tidak bakasih. Cuma karena keinginan saya jadi ya orang tua itu mendukung, mana saya yang terbaik untuk. Tapi tidak diaminkan. Tapi sangat bersyukur ya. Iya, saya dapat UGM. Sudah sangat bersyukur di sana. Ketika di UGM ikut-ikut juga dong. Saya pernah baca ada Ana juga terlibat kegiatan di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, benar itu? Iya, nah itu. Acara apa? Waktu itu ada konferensi di bidang public health. Nah, dengan beasiswa itu kita memang difasilitasi untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan hasil riset, penelitian, dan apapun itu di konferensi internasional, dan itu pun dibiayai. Nah, mungkin cita-cita kemarin itu ya bisalah terobati dengan setidaknya bisa ikut konferensi. Bisa ikut konferensi di Malaysia gitu ya. Iya, jadi meskipun didedikasikan untuk orang tua? Iya, maksudnya Papa, mama?
Iya, Bisa pergi-pergi. iya. Kalau ini mungkin orang tua itu mereka itu sangat saya tahu mereka bang, tapi tidak pernah bilang. Mereka tidak pernah bilang bangga sama Tiana? Karena kita apa ya? Maksudnya tidak menunjukkan kasih sayang itu dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Saya penasaran. Teman ngopi bareng di rumah juga penasaran seperti apa orang tua Ana mengungkapkan kasih sayangnya. Bapak terutama, bagaimana biasanya Ana melihatnya? Kalau papa saya itu hanya sebatas itu bertanya, bagaimana ya kuliah di sana, bisa, alhamdulillah bisa. Kalau mama saya itu lebih ke merawat saya. Dari waktu sekolah itu ada disediakan bekal, semua itu yang pakaian saya itu mama saya yang menyiapkan, mama saya menyiapkan. Jadi saya boleh bilang dong, orang yang menginspirasi Ana di kehidupan ini adalah papanya. Kedua-duanya. Menginspirasi karena mereka itu bekerja keras. Mereka bekerja keras ya. Sampai saya seperti ini dengan keadaan mereka memang ya terbatas seperti itu, tapi bisa membuat saya seperti ini. Kalau ada orang tuanya, Ana mau bilang apa ke papanya? Misal ya, kalau hari ini ada, mau bilang apa? Papa, Mama, terima kasih sudah membuat saya bisa kuliah di UGM. Bapaknya ada di sini. Lihat ke sana. Mari Pak, silakan. Selamat datang di Ngopi Bareng. Mari Pak, silakan. Mari ke sini Pak. Anak. Boleh peluk papanya. Silakan. Astaga. Tidak lihat. Teman Ngopi Bareng ini momen yang sangat istimewa ya. Saya dihubungi sama kru kan, katanya hanya akan wawancara hari ini. Oke. Saya tidak pernah tahu kalau akan ada papa saya di sini, karena salah satu kru di sini juga kenal papa saya. Boleh peluk Kak. Oh, anaknya keren ya. Seperti ya, memang kita apa ya, untuk menunjukkan kasih sayang itu tidak harus makan sama-sama atau apa, memberikan hadiah, tidak seperti itu. Tapi kedua orang tua saya ini sudah merawat saya sampai seperti ini, sudah sampai pada tahap ini. Siapa lagi kalau bukan mereka? Oke, kita akan ngobrol dengan Om bagaimana kisah hidup Ana ya. Bagaimana Om juga membesarkan menjadi anak yang sangat berprestasi seperti saat ini. Jangan kemana-mana, kita nikmati kopinya. Om, nanti ada kopi juga buat Om di sini ya. Ana minum kopi dulu. Teman ngopi bareng di rumah, sekarang di studio, di tempat ngopi kita yang sangat spesial di TVRI sudah ada Om Oten. Om Oten adalah orang tuanya Ana. Om, boleh lepas maskernya? Oh, boleh. Om Oten minum kopi oleh? Iya. Kalau kopi hitam begini, coba dulu Om. Enak ini, yang bikin orang TVRI. Enak Om. Rasa kopi. Memang kopi begini yang Om minum tidak ada campuran susu Tidak ada atau campuran. apa? Oh begitu ya. Kalau kasih gula? Itu sudah ada gula itu. Kopi yang pahit berarti tidak ini ya. Yang benar-benar kopi saja. Ibu harus ada gula saja. Ada gula sedikit. Sehat Om? Ya, alhamdulillah. Om Oten. Bagaimana rasanya ada anak macam Tiana? Prestasinya luar biasa. Saya bangga sekali. Memang bangga, tapi saya tidak perlihatkan sama anak-anak saya. Gitu. Kita memang seperti Jangan itu sampai, di keluarga itu tidak Bapak itu bangga sekali tidak Jangan sampai saya itu merasa di pandangan orang merasa ria atau itu, saya tidak, anak-anak juga jangan sampai tetap bangga saya, tapi saya tidak perlihatkan sepenuhnya. Cuma Padoran, iya, Pak anak-anak. Baru kalau orang-orang misalnya saudara-saudara di Om Oten tanya,
Oh tende orang lo apa titi anak. Tidak ada kayak orang tua yang lain ada cerita DP. Ti anak tima mayam kuliah to Jogja misalnya. Tidak begitu ya? Tidak seperti itu saya. Saya selalu orang itu saya tidak membanggakan saya punya diri, tidak begitu saya punya. Saya biarkan orang itu memandang mereka punya pendapat sendiri. Apa gitu? 3 anak Om. Iya. Anak pertama, baru ada 2 anak laki-laki. Iya. Saya yakin ada rahasia khusus kenapa Ti Ana bisa sangat sukses seperti sekarang. Apa yang Ti Om dan Ti Ibu ada bikin-bikin selama? Apa ya? Saya juga cuman berdoa saja sebagai orang tua dan menasihati anak-anak saya begitu. Nasihat apa Om yang paling sering Ti Om ulangi ya Ti Om bilang sama Ti Ana? Waktu masih kecil, masih SD, saya bilang pokoknya sekolah baik-baik. Cuma itu. Tidak ada harta, ini papa tidak punya harta. Cuma kamu mesti tuntut ilmu, begitu saya bilang. Jadi cuma itu sekolah, cuma sekolah. Jadi kalau misalnya mau tentukan mau sekolah di mana itu tuh, nah saya sudah saya sendiri yang mencari mana yang terbaik. Ti Om tidak ada atur-atur. Ana mau kuliah ini, jurusan ini, tidak begitu? Tidak. Tidak. Saya tanya sama dia, terserah kamu mana yang kamu pilih, karena kamu yang menentukan kamu punya hidup. Setelah sampai di fakultas, sampai dia berangkat, kamu yakin mau berangkat ini, kamu pun seorang perempuan. Perempuan yakin. Waktu itu Ti Om tidak ragu-ragu, anak pertama, anak perempuan, jauh ini. Tapi pertama waktu masih SMA kan dia sudah pernah ke Jawa kan. Jadi saya sudah sedikitnya dia sudah mengetahui berangkat melalui pesawat apa dia sudah mengetahui. Ti Om pernah antar Ti Ana atau pernah bajenguk Ti Ana waktu dia kuliah waktu itu? Cuma waktu wisuda. Sekali itu saja? Iya. Aduh luar biasa sekali juga ceritanya. Kan baru pertama kali dan papa saya, mama saya itu berangkat sendiri. Tidak ada yang Bataman? Tidak ada yang Bataman. Jadi tinggal saya telepon-telepon di gate begini. Itu pertama kali naik pesawat Om? Iya. Om ada kendala biaya selama kasih sekolah Ti Ana dengan 2 adiknya? Alhamdulillah tidak ada, karena dia sendiri kasihannya menghasilkan uang beasiswa dari SD, SMP, SMA. Cuma sedikitnya ada bantuan-bantuan dari keluarga, orang tua. Tetap ada keluarga juga. Ti Om tidak merasa berat, kadang-kadang berat, lelah cari duit? Ya saya itu cuma mengharapkan rezeki dari Allah. Ya, sebeginilah saya punya rezeki itu ya. Saya tidak pernah mengeluh apa sama. 2 anak yang adik-adik rasanya mau seperti Ti Ana atau kelihatannya bagaimana Om? Ada beda membesarkan Ti Ana sama 2 anak laki-laki? Sama. Maksudnya saya punya niat itu kemana, yang penting ada semangat menuntut ilmu, saya junjung, saya dukung itu. Mau ingo apa Ti Om? Pemarah? Seperti apa Om Ten? Saya itu waktu masih sudah memang pemarah saya, tapi sudah umur begini ya, saya sudah sadari hendak keluarkanlah emosi itu, amarah itu saya kasih keluar. Ti Om Ten ingat momen atau ada yang masih Ti Om dapat ingat? Ti Om pernah marah ini Ti Ana? Apa ya? Waktu SD. SD masih dipukul-pukul. Iya. Waktu SD kan. Om, saya penasaran. Belum ada orang Bapak siar ke sana di rumah. Belum ada. Kira-kira kalau ada orang pasiar di rumah Om, orang seperti apa yang Ti Om tunggu? Astaga. Iya dong. Teman ngopi bareng juga penasaran. Mau pergi dulu Pak Ti Om. Saya tidak mengharapkan apa-apa Pak. Yang penting saya punya anak yang suka, yang dia juga yang menyukai anak saya. Artinya ya yang penting saya sama saya punya anak, cuma itu dan dia yang menentukan, bukan saya juga, karena dia mengarungi hidup. Anak yang menentukan, Ti Om tinggal ACC. Bibit, bebek, bobot? Tergantung anak yang menilai. Tergantung Ti Ana.
Emang Tiana mau yang seperti apa? Ini ada tipe apa ini? Apa yang penting? Yang penting bertanggung jawab, yang sayang sama saya, seperti itu. Yang sama sayang juga sama orang tua saya. Jadi bukan hanya saja saya, tapi kan saya punya orang tua, saya punya adik, 2 adik yang juga harus nantinya akan menjadi satu keluarga. Nah itu bukan hanya saya saja yang disayang, tapi juga orang tua saya. Sayang orang tua. Iya, menerima keluarga saya. Om, saya bangga dengan Tiana ketika anak-anak lain dorang mau kasih sambunyi, dorang punya orang tua ini bawa bentor. Nganapi apa sampai itu usah. Iya. Tapi Tiana tidak. Itulah saya banggakan juga. Dia bawa teman-temannya naik bentor sama-sama dengan Ti Om. Dorang tahu. Pematen bawa bentor. Om, tidak ada perasaan malu sama Tiana pe teman-teman, Tiana punya orang tua. Saya. DP teman-teman. Saya. Sebenarnya saya mau tanya sama dia, tidak malu anak ini. Apa Tiana bilang waktu itu, Om? Kiapa dia bilang kiapa. Berkah dari bawa bentor selama ini. Apa yang bikin Tiana termotivasi sehingga semua cita-cita harus tercapai? Itu karena hanya pesan itu tadi, sekolah baik-baik, kamu harus punya pekerjaan yang baik, tidak harus jadi PNS, pokoknya bisa bekerja dengan baik untuk sekolah yang baik, karena setidaknya bisa lebih baik dari orang tua. Simple ya pesannya, adalah sekolah yang baik. Dan Anda bisa mewujudkannya lebih dari itu. Iya, karena kan sekali lagi yang menentukan, betul kata papa saya, menentukannya itu saya, mau di mana detailnya itu kan saya yang tahu akan menjadi seperti apa. Bahkan memilih waktu itu sempat memilih kota, misalnya di Jakarta, di UI atau di Jogja. Nah, saya berpikir kayaknya saya ini lebih gampang di Jogja, karena kan uang beasiswa itu juga sedikit-sedikitnya kan bisa membantu orang tua, kan di Jogja kan lebih murah. Makanya pilih. Iya, pendidikannya juga baik, makanya Jogja. Saya penasaran, ini kan lagi Ramadan ya. Tahun-tahun kemarin seperti apa pengalamannya? Ramadan Om di rumah dengan Tiana, dengan ibu, dengan 2 adik. Suasananya seperti apa? Ada yang khusus mungkin? Tili ayah atau apapun itu? Saya mau tahu. Paling es kelapa muda. Mungkin itu. Es kelapa muda? Iya. Hari-hari ada itu Om? Tidak juga. Tidak juga. Paling kue. Ada momen buka puasa bersama? Iya, itu. Atau sahurnya seperti apa? Itu kan kalau tiap puasa itu selalu pasti sama-sama. Tiap buka itu, kecuali waktu dulu saya di Jogja. Bagaimana di Jogja? Tidak ada ti papa, tidak ada ti mama? Saya itu waktu di Jogja tahun 2019. Kan itu so capek dari kampus, baru ini somba buka. Biasa kan so tadi dia semua. Di rumah kan begitu iya, toh. So ada kue, ada misalnya ada es, semua so tersedia. Ini kan pulang di kos sendiri mau cari makan. Itu sempat telepon sama ti mama. Itu sampai sama nangis. Tiana solala. Kayak gitu karena tidak terbiasa pas puasa ini, tidak ada orang-orang, tidak dengan keluarga kan, itu kan saya sudah tidak. Studi 2 tahun ya? Berarti 2 kali Ramadan berarti? Satu kali. Sekali Ramadan, oh pantas, terasa sekali. Iya, 1 kali Ramadan itu tidak pulang, karena kan itu semua dekat wisuda. Dan ada banyak pengeluaran kan untuk wisuda ini, jadi saya tidak pulang waktu tahun 2019. Om, di rumah tidak ada Tiana waktu puasa bagaimana? Saya merasakan artinya tidak ada dia di rumah juga. Jadi saya punya kesedihan itu saya tidak berikan sama siapa-siapa. Ba cerita pati ibu timah itu? Iya. Biasa. Ini menarik sekali. Saya benar-benar merasa bahwa Om adalah sosok ayah yang boleh dibilang pendiam, mengekspresikan rasa cintanya mungkin lebih lewat tindakan ya, begitu ya Ana ya? Dibanding dengan kata-kata. Orang tua saya tidak dengan kata-kata, saya tidak seperti itu. Tapi benar dengan tindakan. Mama saya juga yang mengurus saya, semua itu mama saya yang sampai
pokoknya selama saya di rumah itu mama saya mengurus saya. Nanti di luar baru saya menentukan diri saya sendiri menjadi seperti apa. Jadi di mama yang kasih sedia makanan, bahkan baju. Semua dibantu mama. Kalau begitu teman ngopi bareng di rumah penasaran. Om jawab ya. Iya. Tahu bah masak ini Tiana, Om? Jadi Tiana jangan aduh. jawab dulu, jangan jawab. Om Aten yang jawab. Belum. Ada sedih. Dia Om, cuma kalau tahu apa? Masak air. kalau ikan dia tidak. Biar bomba goreng ikan Tiana tidak tahu ya? Kecuali telur. Goreng telur. Waktu saya tahu waktu di Jogja bisa sedikit-sedikit. Tentu orang yang akan datang sama Maten untuk melamar Ana harus mempertimbangkan itu juga. Senang kalau nanti Ana bisa masak, Om. Ibu bisa masak ya? Iya, Iya. mesti. Jago ya? Tiap hari timam selalu masak. Om, apa pesan untuk Tiana, anak tercintanya? Harapannya. Harapan saya cuman memang saya sudah ya saya doakan selalu supaya anak-anak saya ini bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa. Itulah yang selalu saya harapkan. Pesan untuk Ana, Om. Segera menikah, termasuk? Pesan apa lagi? Ada baku muka ini, Om. Ada yang Ti Om mau bilang? Soalnya kita tidak maksudnya tidak terbiasa seperti ini. kan? Sekali-sekali. Sekali-sekali. Ada sesuatu yang Ti Om mau suka bilang, Pak Tiana? Silahkan. Grogi. Tidak mudah ya? Iya. Ana, Tidak. mau bilang apa ke papanya? Mungkin ada satu waktu saya pernah bersuara lebih tinggi, tapi sebetulnya di hati saya itu saya sudah tahu yang membuat saya seperti ini itu orang tua saya yang sangat berjasa, orang tua saya, keluarga-keluarga dari orang tua saya yang membuat saya seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih dan memohon maaf kalau misalnya memang pasti ada kesalahan anak itu pasti lebih banyak. Ana sayang bapaknya ya? Iya. Jadi ya saya akui itu ada kesalahan, tapi dari hati saya memang saya tahu orang tua saya ini sangat menyayangi saya, begitupun saya sampai kapanpun akan menjadi bagian dari hidup saya meskipun dengan seperti ini. Keren sekali. Ana, terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Om Aten terima kasih ya. So minum kopi sama-sama di sini. Luar biasa TVRI. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Teman ngopi bareng, nanti kita akan ngopi lagi di lain kesempatan. Sebelum itu saya mau kasih oleh-oleh buat Ana. ada? Mau ya? Ada. Ada. Nih buat Ana. Oke. Boleh langsung terima dibuka. Sorry. Yap. Alhamdulillah. Wah. Buka. Oh. Yeay. Sini kasih lihat ke teman ngopi bareng Ana. Oh. Keren. Gaga ya? Oke. Mau bilang sesuatu untuk teman ngopi bareng di rumah? Dorang tunggu Tiana mau bilang sesuatu. Untuk teman-teman yang di rumah, saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun cita-cita kalian, apapun mimpi kalian, jangan pernah patah semangat dengan kondisi kalian seperti ini. Karena pada akhirnya yang menentukan kita di masa depan adalah kita sendiri. Asalkan kita berusaha, berdoa, dan tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Des Rifana Yunus, terima kasih sekali lagi. Om Aten terima kasih. Iya. Kita ngopi bareng lain kesempatan. Minum kopi dulu Om. Ada minum kopi dulu. Saya sudah menggunakan baju ini, artinya saya sudah ikut ngopi bareng TVRI. Kamu kapan?